bagi kita semuanya, baik yang di rumah-rumah, baik yang di tempat ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan khotbah saya yang memotivasi kita, yang mau mengarahkan kita dalam hidup Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan buat sampai hari ini di mana kita masih diberkati Tuhan di masa-masa sukar, di sejarah baru ini Tuhan tetap melindungi setiap kita, menjauhkan kita dari perkara-perkara hebat, dari segala rebah di kiri kanan kita, tetap kita diberkati Tuhan. Tetap kita katakan terpujilah Tuhan bagi setiap pribadi saya dan saudara. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah khotbah yang memotivasi kita, yang menjagai kita, yang menjadi berkat bagi kita ke depannya, bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita ke depannya, bahkan janji-janji Tuhan yang dijanjikan di dalam firman-Nya, bagaimana kita akan menerapkan semua firman-firman Tuhan dan menjadi penguat bagi setiap pribadi kita. Saya ingin sampaikan sebuah firman. Sebelum masuk ke firman, saya ingin perkenalkan diri saya. Saya atas nama Desi Nainggolan dari BCM IPO. Terima kasih buat hari ini bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang luar biasa, yang masih diberkati Tuhan sampai hari ini di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya untuk mendengar sebuah inspirasi bagi setiap kita melalui firman Tuhan ini, melalui kebenaran firman ini, bagaimana kita tetap semangat, tetap semakin maju ke depannya, bagaimana agar kita dapat mendapatkan janji keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan karena dalam kesukaran kita boleh menjaga, mempertahankan, atau kita datang di hadapan Tuhan, biar semakin mencintai pribadinya, agar kita mendapatkan berkat, agar kita mendapatkan janji keselamatan Tuhan. Bukan itu yang kita mau, tapi bagaimana kita dapat mempertahankan apa yang telah dijanjikan kepada Tuhan kepada setiap kita. Saya percaya kepada saudara-saudara yang di tempat ini, bukan karena kita ingin mendapatkan perlindungan daripada Tuhan di masa-masa sukar ini, tapi saya percaya orang-orang yang hebat, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, hari-hari ini yang semakin bosan, yang semakin membuat iman kita ciut. Ada seorang berkata seperti ini, sebuah kesaksian bagi setiap kita, bagi saya dan saudara yang meminta segini. Tuhan, sudahlah, semuanya sudah cukup, semuanya bosan, semuanya menghancurkan hidup saya. Tapi suatu hari dia berkata apa? Suatu masalah yang menimpa tempat pekerjaannya dan mengatakan, Tuhan, sia-sialah semuanya, sia-sialah apa yang saya perlakukan, ibadah saya, konseling saya, kul saya yang saya ikuti, jika nyawa saya terancam di tempat ini. Saya mau katakan, dari akhir kesaksian dia mengatakan, terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan pada hari ini pada saya, nyata dalam hidup sampai detik ini. Dia memperkatakan dia mau datang lagi di hadapan Tuhan, lebih lagi mencintai pribadi Tuhan, mau lebih lagi memberi syukurnya kepada Tuhan karena dia diberkati di tempat itu. Suatu musibah yang menimpa suatu pekerjaannya, yang mau menghilangkan nyawanya, tapi dia berkatakan, Tuhan, jangan biarkan sia-sia segala sesuatunya. Jangan biarkan segala sesuatunya menghilangkan pengharapan saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mendengar dan menjawab. Perlindungannya nyata bagi dia sampai hari ini, saudaraku. Jadi saya mau mengajak saudara, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bukan anak-anak remaja yang luar biasa yang masih diberkati Tuhan di tempat ini, saya ingin berkatakan, Tuhan itu luar biasa. Baik tidak baik keadaan kita, tak katakan terpujilah Tuhan pada hari ini dan selama-lamanya. Saya mau ngambil nas Alkitab dan kebenaran firman Tuhan, satu ayat dari firman Tuhan ini yang menginspirasi bagi setiap kita. Mari kita sama-sama membukanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Begini firman Tuhan, saya bacakan untuk bagi kita semuanya. Dengan jalan itu ia telah mengadakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan
dunia. Iya, yang membinasakan dunia. Kodrat ilahi. Sebelum masuk ke tema yang saya ingin sampaikan kepada ibu saudara, saya katakan bagaimana kita semakin maju, bagaimana kita semakin mempertahankan janji keselamatan yang daripada Tuhan. Saya ambil suatu tema, yaitu mempertahankan janji keselamatan di sejarah baru. Di sejarah 2020 ini, di sejarah pandemi kita, sesuatu yang baru kita lalui, sesuatu yang baru kita alami. Bagaimana kita mempertahankan janji keselamatan yang Tuhan firmankan bagi saya dan saudara semua di tempat ini. Saya ingin katakan dan saya ingin mengarahkan saudara bagaimana menjaga janji keselamatan itu bagi saya dan saudara. Tapi saya perkatakan dari awal, semua yang Tuhan taruhkan bagi setiap pribadi kita, semua yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita dari awal sampai hari ini, tetap Tuhan yang sama. Tidak ada Allah lain selain Allah yang berkuasa dalam hidup kita ini, yang memberkati kita sampai detik ini. Perlindungannya yang nyata bagi setiap kita, yang masih kita rasakan sampai hari-hari ini, saudaraku. Bagaimana kita dapat menjaga janji itu, melewati sejarah baru ini, melewati masa-masa yang sukar ini? Apakah kita boleh sabar mempertahankan kebosanan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang di luar sana yang meninggalkan Tuhan? Poin yang pertama ingin saya sampaikan, jangan mengambil keputusan yang salah. Banyak orang yang salah mengambil, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anak yang mengambil keputusan yang salah, saudaraku. Katanya seperti ini, baik yang di samping saya hari-hari ini, baik yang saya lihat di depan mata saya, mengambil keputusan yang salah. Ketika ibadah online, dia mengatakan apa? Semuanya sama. Saya tidak merasakan apa itu yang namanya Roh Kudus yang menuntun saya. Apa yang namanya itu berkat. Tidak bisa saya rasakan yang daripada Tuhan. Saya katakan, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengalami berkat Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan sampai hari ini, sama dengan orang-orang yang luar biasa, yang memiliki hikmat marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kita merasakan berkat yang daripada Tuhan, baik dalam online kita, baik yang secara offline. Orang-orang yang memiliki pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang luar biasa. Jangan mengambil keputusan yang salah. Dalam Galatia 6 ayat 7, saya ingin mengarahkan saudara mengubah cara hidup kita. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Pilihan hidup ada di tangan kita semuanya. Contohnya seperti kita habis tamat sekolah SMA, saudara bisa memilih. Saudara mau lanjut jenjang kemana saudara hidup. Saudara mau menikah, saudara mau ngambil kuliah, saudara mau mengambil yang namanya kehidupan masa depan saudara, arahnya kemana? Atau arahnya mau ke hadapan Tuhan, mau arahnya ke kemana? Saudara mau bangkit, atau saudara yang mau melayani Tuhan? Mari sama-sama buka di Galatia 6 ayat 7, saudaraku. Di Galatia 6 ayat 7 ini mengatakan begini, saudaraku. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan yang tuainya. Iya, di dalam Galatia 6 ayat 7. Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, apa yang kita dapatkan karena apa yang kita tabur, saudaraku. Kita menanam ubi, hasilnya ubi. Kita menanam kebenaran, hasilnya kebaikan. Tidak pernah kita menanam jagung, hasilnya ubi, saudaraku. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, ketika hidup kita benar di depan Tuhan, tidak satu orang pun yang bisa menjatuhkan kita. Tidak bisa satu orang pun yang menyepelekan hidup kita. Tapi saya mau katakan,
Tuhan ada bagi setiap kita. Tuhan ada di setiap langkah kita. Jadi jangan mengambil keputusan yang salah. Hidup kita jangan sesat. Di Galatia 6 ayat 7 telah berfirman, jangan sesat, tuai kehidupan yang benar. Karena kita sudah menabur sampai ke depan, kita mendapatkan kerajaan surga menjadi milik setiap kita. Yang mau melayani Tuhan, mari bangkit kerohanian kita. Jangan katakan ibadah online. Ibadah online adalah tidak mendatangkan, merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Orang-orang yang berpengharapan, mari katakan dengan iman percaya, Allah kita terus bekerja dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap pekerjaan kita. Itu yang poin pertama. Jangan mengambil keputusan yang salah. Cara hidup kita ubah. Pilihan kita ke masa depan kita ada di tangan kita. Kita yang mengatakan kuasa ada di tangan kita. Di mulut kita menjadi berkat. Doakan pekerjaan kamu. Kerjakan apa yang menjadi doamu. Jangan hanya sia-sia dan tinggal di belakang saudaraku. Tapi saya ingin katakan, mari maju. Ketika kamu lelah, Tuhan berkata, jangan lelah, jangan letih. Semua yang berbeban berat akan memberi kelegaan. Tuhan yang memberi kelegaan bagi setiap kita. Dan saya perkatakan hari ini, mari pikul salibmu, pikul apa yang ingin kamu bebankan ke depannya untuk dapat mempertahankan atau yang namanya menjaga keselamatan yang daripada Tuhan. Karena di masa-masa sejarah baru ini, di zaman sukar ini, sangat sulit mempertahankan janji keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi saya ingin memperkatakan, semuanya baik karena ada Yesus yang menopang hidup saya, yang membawa saya, yang menuntun saya mendapatkan kerajaan Allah. Yang poin kedua saya ingin katakan, setia dalam perkara kecil. Berhubungan dengan yang namanya jangan mengambil keputusan yang salah, karena kita sudah tahu tidak mengambil keputusan yang salah. Dan saya katakan di poin kedua yaitu setia dalam perkara kecil. Setialah di dalam doamu, setialah di dalam ibadah onlinemu yang sejarah baru ini, setialah di dalam kuseli, setialah di dalam kul-kul yang ada. Banyak hari-hari ini yang menyalahkan online, yang menyalahkan Tuhan tidak turut bekerja dalam setiap pribadi kita. Tapi semua itu salah. Orang yang benar, orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang sudah diberkati Tuhan, yang dijauhkan dari pandemi, yang bisa berdiri di tempat ini saudaraku, termasuk saya sendiri. Banyak yang tempat kerja saya mengalami yang namanya sudah pandemi ini, corona, yang menghancurkan hidupnya, membuat hidup atau masa depannya tidak cerah. Tapi saya yang berdiri, yang dipilih Tuhan, menyampaikan firman-Nya, orang yang telah diutus Tuhan untuk memperkatakan, Tuhan ada bagi setiap kita. Tuhan ada bagi setiap langkah kaki kita. Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bukankah Tuhan pernah berkata, walau 1000 rebah di kiri kananku, Tuhan tidak akan membiarkan mereka akan menghantam kita. Tapi Tuhan akan menjaga kita sekalipun rebah di kiri kanan. Tuhan akan menjaga kita, melindungi setiap kita. Kota Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja di atas kita. Makanya saya katakan setia dalam perkara kecil. Ketika kamu atau saya dan saudara, bapak ibu, anak-anak remaja yang terberkati, yang mau mendengar firman Tuhan hari ini yang daripada saya, adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih yang tidak sesat.
yang tidak mau meninggalkan Tuhan, orang-orang yang setia dalam perkara kecil. Dalam Lukas 16 ayat 10 katanya setia dalam perkara kecil. Dari setiap perkara kecil maka Tuhan percayakan kepada setiap kita menjadi perkara besar. Saya berkatakan karena kita sudah setia mengalami perkara-perkara kecil, hingga sampai hari ini saudaraku, kita boleh mengalami perkara besar. Di masa pandemi ini adalah perkara besar, karena Tuhan telah mengutus kita, memilih kita saudaraku, anak-anak yang dikasihinya mengalami hal ini. Tahun-tahun ke depannya kita tidak akan mengalami sejarah ini, karena kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita tinggal tetap di dalam perkara sejarah ini. Hanya saja Tuhan ingin melihat kita mengalaminya. Apakah kita mampu setia di dalam Tuhan? Apakah kita mampu di dalam kesesatan ini mempertahankan janji keselamatan kita? Di dalam Lukas 16 ayat 10 tadi mengatakan, setialah dalam perkara kecilnya Tuhan. Dalam setia, tetaplah menuntut ke arah ke depannya. Apa maunya Tuhan dalam setiap pribadi kita? Tetap excellent, tetap berani dalam setiap. Ya, itu orang-orang yang excellent itu yang mau bayar harga. Apakah saudara sudah bayar harga? Apakah saudara sudah mau melayani? Apakah saudara menolong orang-orang yang kesusahan di masa-masa pandemi ini? Saya mau katakan, Anda luar biasa. Tetaplah orang yang berkualitas, orang yang mau memberi, orang-orang yang mau menjadi tulus hati, dan menjadi sudah berkat di dalam masa pandemi sejarah baru ini. Tetap perkatakan Tuhan itu luar biasa. Tetap katakan terpujilah Tuhan. Tetap saudara mau menjadi berkat, memberi dari hal terkecil yang penuh tulus hati, tidak mengungkit-ungkitnya, tidak memperkatakannya kepada siapa-siapa, karena saya percaya memberi dengan ikhlas. Berilah dengan tangan kanan, tapi tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Firman Tuhan berkata itu kepada kita saudaraku. Jadi saya ingin katakan, mari bangkit iman kita, mari bangun keselamatan kita, janji keselamatan kita. Tapi jangan menjadi orang yang ignorance yang tidak peduli. Tetap menjadi orang yang peduli saudaraku. Orang-orang yang tidak peduli atau orang-orang yang ignorance jangan tanamkan dalam hidup kita. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang mau peduli, yang mau percaya pada Tuhan, mari bangkit semua iman kita.